JWE dan JIS dapat mengendalikan beberapa hama, tetapi untuk mengendalikan serangga yang lebih luas termasuk ulat penggerek, ulat gerayak, kutu kebul, dan thrips, Anda memerlukan jadam Herb Solution atau JHS. Di Korea, kami menggunakan artichok Jerusalem, ginkgo, dan akar bunga pals untuk efek insektisida yang lebih kuat. Anda tidak memerlukan pengetahuan profesional untuk melakukan hal ini. Amati tanaman di sekitar Anda, temukan mana yang mengusir serangga atau memiliki bau yang kuat. Ada banyak sekali tanaman yang memiliki efek mengusir atau membunuh serangga. Tanaman umum di sekitar Anda bisa menjadi aset berharga. Butuh beberapa saat bagi saya untuk menyadari bahwa banyak tanaman umum yang efektif sebagai pestisida. Pada awalnya, saya bereksperimen dengan ramuan mahal yang digunakan dalam pengobatan oriental, tetapi menggunakan herbal yang mahal dan langka bertentangan dengan semangat jadam. Metode jadam harus mild, simple, mudah, ilmiah, dan efektif. Saya tidak pernah membayangkan artichok Jerusalem bisa menjadi insektisida. Tidak ada sedikit pun informasi di seluruh dunia yang menyebutkan bahwa artichok Jerusalem memiliki sifat beracun. Ini adalah makanan untuk kita. Tuan Jung Ho Kim dari Gimcheon pertama kali mengetahui tentang kemampuan artichok Jerusalem ini. Saya mewawancarainya dan mengetahui bahwa artichok Jerusalem tidak hanya efektif untuk diabetes, tetapi juga memiliki efek pestisida. Inilah informasi berharga yang membuka dunia pestisida herbal untuk jadam. Artichok Jerusalem mudah ditanam dan tersedia di mana saja di dunia. Mereka tumbuh tinggi sehingga bahkan tidak perlu perawatan. Rebus daunnya, cabang, dan akar untuk mendapatkan larutan herbal. Lalu campur dengan JWE dan gunakan sebagai insektisida untuk pengendalian hama. Ini akan mengendalikan kutu daun, tungau, dan sebagian besar ulat penggerek. Ada banyak metode untuk mendapatkan larutan herbal, termasuk menyeduh herbal dalam cuka atau alkohol. Tapi jadam merekomendasikan metode perebusan dengan air. Ini adalah metode yang murah, mudah, cepat, dan Anda bisa mendapatkan solusi yang kuat. Perebusan adalah metode efektif untuk mengeluarkan kandungan zat dari bahan herbal. Ini adalah metode yang sudah dilakukan selama ribuan tahun. Anda dapat menggunakan panci besar untuk membuat dalam jumlah besar, dan Anda dapat menyimpannya pada kondisi vakum dan steril selama hingga 1-2 tahun. Panci bertekanan besar adalah yang paling optimal, tetapi Anda juga bisa menggunakan wadah tahan panas dengan pemanas elektrik. Jika Anda menggunakan pemanas elektrik, rebus 1-2 jam lebih lama. JHS bisa didapatkan dengan merebus herbal dan mereka akan bercampur baik dengan JWE. Mereka tidak menggumpal dan akan membentuk banyak busa. Jika tersedia, Anda bisa menggunakan panci bertekanan tinggi yang digunakan dalam pengobatan oriental. Dengan ini, Anda bisa mendapatkan solusi yang lebih kuat dan lebih cepat. Jika tidak tersedia, maka panci biasa sudah lebih dari cukup. Herbal dengan aroma yang kuat seperti peppermint, kulit kayu manis, adas, rosemary, lavender, cabai, mustard, merica, bawang putih, dan lain-lain memiliki efek pengendalian hama yang sangat baik. Anda dapat menemukan berbagai variasi larutan pestisida herbal di sekitar Anda dengan melakukan riset dan eksperimen mandiri. Berikut adalah keseluruhan proses pembuatan JHS dengan metode perebusan sederhana. Ini adalah akar bunga pask yang telah dikeringkan dan banyak tersedia di Korea Selatan. Anda bisa menggunakan bahan herbal lainnya yang memiliki efek insektisida. Di sini terdapat tanda yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan Obat Korea Selatan. Ini mendukung praktek medis yang baik. Siapkan panci dan kompor gas. Di sini, saya menggunakan panci berukuran 100 liter. Anda juga bisa melakukannya dengan tungku kayu tradisional untuk pembuatan di ruang terbuka. Jika dilakukan di ruangan, pastikan untuk melakukan pekerjaan ini di ruangan dengan ventilasi yang baik. Tambahkan 75 liter air untuk merebus 3 kg bahan herbal. Siapkan juga kain dengan serat halus yang akan berfungsi sebagai kantong penyaring bahan herbal. Masukkan bahan herbal ke dalam kantong saring. Lalu, masukkan batu atau batu bata sebagai pemberat. Kemudian, ikat kantong dan masukkan ke dalam air. Mulailah perebusan dengan api tinggi. Saat suhu naik, biasanya akan keluar buih yang kuat. Jaga perebusan pada panas tinggi sampai mendidih. Biarkan tutupnya sedikit terbuka agar tidak tumpah. Turunkan api menjadi sedang saat mendidih. Jika saat mendidih dibiarkan pada api tinggi, maka akan terlalu banyak kandungan zat dalam herbal yang hilang melalui penguapan. Jadi, setelah mendidih, pertahankan pada api yang sedang. Setelah perebusan selama 4-5 jam, larutan siap dipindahkan ke wadah penyimpanan. Masukkan larutan JHS ke dalam botol tahan panas.
Pastikan solusi larutan memenuhi botol sepenuhnya sehingga tidak ada udara yang tersisa di dalam botol. Segera letakkan botol dalam posisi berbaring. Cairan panas akan masuk ke kantong udara kecil di sekitar tutup dan mendesinfeksi sepenuhnya. Untuk pertanian skala besar, gunakan wadah jerigen seperti ini. Pastikan untuk menggunakan yang tahan panas dan bisa ditutup rapat. Tuang dengan perlahan. Jika Anda menuangkannya dengan cepat, akan ada banyak gelembung udara yang terbentuk. Dan pastikan untuk mengisi wadah semaksimal mungkin. Setelah selesai, letakkan wadah pada posisi berbaring dan simpan dalam suhu ruangan jika belum akan digunakan. Lihatlah. Ini adalah fungsi kantong penyaring. Jika Anda menggunakannya, maka semua larutan dapat diambil dan tidak ada yang tersisa di panci. Seperti yang terlihat pada tabel ini, hasil analisis JHS menunjukkan bahwa solusi ini tidak hanya berfungsi sebagai insektisida, tapi ia juga memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk tanaman. Ini adalah sesuatu yang tidak Anda dapatkan dari pestisida sintetis. Nilai dan jenis kandungan tentu akan berbeda tergantung bahan apa yang Anda gunakan. Untuk pengaplikasian pada tanaman, dosis bervariasi tergantung pada jenis hama dan tingkat serangan hama. Rata-rata dosis yang digunakan berada pada 3 liter sampai 20 liter untuk diencerkan pada 500 liter air, atau 6 ml sampai 40 ml per liter air. Seluruh jenis bahan, penggunaan, dan dosis detail untuk setiap tanaman sudah dijelaskan dengan sangat baik dalam buku Jadam. Anda bisa mengaksesnya dalam bahasa Indonesia dan mendownloadnya di Play Store. Link download tersedia di deskripsi video ini. Pertanian konvensional berfokus pada pemilihan beberapa mikroorganisme yang memiliki karakteristik antagonis terhadap patogen, yaitu memangsa, bersaing, menekan, dan lain-lain. Dan kemudian itu diproduksi secara massal. Itulah sebabnya penelitian dan pengembangan mikroorganisme dipimpin oleh ilmuwan profesional dan membutuhkan investasi dan sumber daya manusia yang besar. Itu tidak buruk, tapi masalahnya seorang petani sudah pasti tidak dapat melakukan hal ini. Namun jika Anda mengubah pola berpikir Anda, hal-hal akan menjadi sangat berbeda. Mikroba sama seperti makhluk hidup lainnya di muka bumi. Mereka sebenarnya hanya membutuhkan makanan. Kebanyakan mikroba yang dianggap patogen adalah heterotrof, yang berarti bahwa mereka tidak dapat mengikat karbon sendiri. Dengan demikian, mereka harus bergantung pada kehidupan lain yang dalam kasus pertanian adalah tanaman. Sederhananya, mereka hanya membutuhkan makanan. Makanan berasal dari area yang ditempati patogen. Area dapat berupa kulit, daun, cabang, batang, akar, dan buah tanaman. Jika Anda meningkatkan jumlah pasukan di area tersebut, maka patogen tidak bisa mengambil makanan mereka dan Anda memenangkan pertempuran. Bagaimana Anda bisa melakukannya? Ide utama pestisida adalah untuk membunuh dan memusnahkan organisme penyebab penyakit. Tapi ini bukan yang terbaik atau satu-satunya metode yang bisa Anda gunakan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, metode Jadam sangat bergantung pada JIMS. JIMS adalah kekuatan mikroorganisme, kekuatan yang berasal dari keragaman dan jumlah. Menerapkan JIMS secara teratur ke tanah dan daun dapat mencegah patogen mendapatkan dominasi. JIMS meningkatkan jenis dan jumlah mikroorganisme yang pada dasarnya menyingkirkan organisme penyebab penyakit. JIMS memiliki banyak manfaat. Ini meningkatkan kualitas tanah, meningkatkan nutrisi yang tersedia untuk tanaman, dan membantu mereka tumbuh. Dilihat dari sudut pandang pestisida, JIMS bertindak sebagai kekuatan pendudukan. Saat patogen heterotrof mendominasi area pertanian, biarkan JIMS mengambil alih area tersebut dan patogen akan kehilangan kekuatan. Berhentilah membuat repot diri Anda dengan mengidentifikasi, memilih, menargetkan, dan membunuh organisme penyebab penyakit. Ini adalah tentang pertarungan angka. Jika Anda tidak bisa mengamankan jumlah yang cukup, Anda tidak bisa menang. Anggaplah saat ini ada 100.000 bakteri berbahaya di 1 cm persegi daun tanaman Anda. Mereka benar-benar berpesta di situ. Anda tidak dapat berharap untuk mengalahkan mereka jika Anda hanya memasukkan beberapa ratus pasukan. Tingkatkan jumlahnya.
Bagaimana melakukannya? Saat JEMS mencapai puncak busanya, saat itulah jumlah mikroorganisme tertinggi terbentuk. Setiap tetesnya akan menampung sekitar 0,1 miliar mikroorganisme. Semprotkan ini ke seluruh lahan, tanah, dan tanaman. Anda dapat secara efektif memenangkan pertempuran di area tersebut dan menjauhkan tanaman dari patogen. Saat menerapkan, campurkan 10-20 liter JEMS ke dalam 500 liter air dan tambahkan 3 liter JWE. Anda harus menggunakan JWE atau jika tidak, mikroorganisme tidak akan terlapisi secara merata pada bidang tanaman. Hal yang juga harus diperhatikan adalah jika Anda memasukkan terlalu banyak JEMS, katakanlah lebih dari 20 liter, maka mikroorganisme akan langsung memecah JWE dan membuatnya tidak efektif. Jika Anda menggunakan dalam skala yang lebih kecil, maka campurkan setiap 10 liter air dengan 20 ml sampai 40 ml JEMS dan tambahkan 6 ml JWE. Jangan menambahkan JEMS lebih dari 40 ml untuk aplikasi penyemprotan pada bagian tanaman, karena JWE akan terpecah dan mengurangi keefektifannya. Lakukan penyemprotan dengan merata untuk pengendalian dan pencegahan penyakit. Lakukan pada saat kondisi cuaca lembab agar memberikan waktu yang cukup bagi mikroorganisme untuk melakukan pertempuran. Anda dapat menyesuaikan interval aplikasi sesuai kebutuhan dan kondisi Anda. Rata-rata interval ideal adalah 1 minggu, namun ini tidak baku dan bisa disesuaikan.